dalam bisnis kita itu harus adanya keseimbangan antara keringat dan air wudhu lah. Jadi dalam artian kejar dunia untuk mendapatkan akhirat gitu. Alhamdulillah 1 minggu sebelum Idul Fitri dengan izin Allah produksi kita yang 3 bulan tanpa penjualan habis dalam 1 minggu. Rekor live per hari pernah sampai 200 lebih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Unang Saifullah, usia 35 tahun, berkedudukan di Raja Polah. Kebetulan saya ini pemilik usaha dari CPNM kita dengan brand Kamia yang bergerak di bidang produsen tas wanita. Saat ini penjualan saya terfokus di online. Sebenarnya ini udah lama ya, dari tahun 2009. Cuman waktu dulu itu kita jualan bukan tas, berganti-gantilah. Yang pertama dari zaman sepatu lukis sampai jam tangan sampai sandal. Dari 2009 itu kita mulai merintis sebelum orang pada tahu jualan online. Soalnya kan beda sama dengan zaman sekarang, sudah menjadi hal biasa berbelanja online. Kalau dulu kan seolah-olah kita itu membuka peradaban baru. Soalnya gini, waktu saya main di jam tangan, saya ini belanja kan ke Jakarta, ke Senel, para distributor jam tangan. Orang Jakarta pun sampai nanya, ini tokonya di mana kok bisa penjualannya kenceng? Saya bilang, saya nggak punya toko konvensional. Terus gimana jualannya? Saya jualan online. Kesini mereka juga udah paham, udah buka. Lama-kelamaan setelah mereka paham, kita jual bareng. Setelah jual bareng, kan kita dapat dari mereka barangnya, otomatis harga jual kita kan lebih tinggi, dia bisa lebih murah. Makanya dari situ saya pikir ulang, kalau kita mau bertahan di online, kesempatannya kan sama antara reseller, pedagang kecil, distributor, bahkan pabrik sendiri kan bisa masuk ke sana. Makanya saya berpikir, saya harus jadi tangan pertama kalau mau bertahan di online. Dari situ kepikiran bikin produk apa yang saya bisa jadi tangan pertama. Ya udah kepikiran bikin tas. Awal-awal saya juga bikin tas kerajinan yang dari bahan-bahan alam lah, seperti mendong, samak, tikar, kayak gitu. Diusahakan, ya kalau pengen bertahan, enaknya tangan pertama. Harga kita kan nggak diatur sama prinsipal gitu. Kita punya kalkulasian sendiri, HPP sendiri, harga jual kita yang nentuin. Dulu pas pertama zaman baru-baru Facebook, 2009 tahu Facebook, kita kan di Facebook banyak ngoceh segala macam, segala sesuatu dituangkan di Facebook. Saya punya ide, punya pikiran, gimana kalau misalkan kita nawarin barang di Facebook gitu. Kalau dulu emang sih saya suka dagang, sebelumnya juga suka dagang, masih kuliah, suka dagang. Targetnya kan cuma teman, face to face lah. Kalau Facebook kan orang manapun bisa berhubungan, bisa transaksi. Dari situ cuman kan nggak langsung ada transaksi itu. Ada yang bilang, oh Facebook itu tempatnya hiburan, bukan tempatnya dagang, kayak gitu. Pasti ada lah dulu seperti gitu. Lama dulu di Facebook, sekitar tahun 2009 sampai 2012-2013 lah, masih ramai di Facebook. Sebelum ada e-commerce, lari lagi ke IG. Kita main di IG, berikan di IG, transaksi kita alihkan ke WhatsApp. Setelah 2016-an, udah mulai masuk marketplace kayak Shopee, kayak gitu, kita coba ke sana. Tadinya kita juga nggak terlalu ngelik marketplace, karena dulu kita itu kebanyakan yang jualan kita itu reseller buat dijual lagi. Saya itu justru dapat inspirasi masuk ke marketplace itu dari reseller saya juga. Jadi kayak dulu waktu di Jakarta kita yang ngasih inspirasi ke orang Jakarta gitu, ke supplier jam tangan. Kali ini giliran kita yang dapat inspirasi dari reseller kita. Jadi intinya masalah update itu nggak bisa dilihat dari siapa yang lebih tinggi, yang lebih pintar, bahkan dari yang lebih bawah pun kita bisa ambil. Kalau kita cermat gitu, bisa jadi inspirasi juga. Sama, berimbang. Di online itu nggak ada kasta sih, imbang lah. Dulu itu kan yang namanya usaha online itu belum menjadi budaya. Seolah-olah kita itu yang lari ke online itu melawan arus cara berniaga gitu. Dulu saya udah bekerja, kalau dibilang lah udah nyaman sama pekerjaan. Dari segi penghasilan, alhamdulillah udah bisa mencukupi anak, istri. Dari kenyamanan bekerja, saya merasa nyaman, ada jiwa saya di konstruksi. Pas kesini kita sama istri, saya pulang kerja, kita ngurusin dagangan, ya kayak gitu. Jadi waktu sisa lah nggak fokus. Dulu sempat fokusnya sama istri. Sempat begini, pas melihat ada progres di perusahaan kita, sempat udah berpikir pengen, udah tinggalin aja pekerjaan, udah mau fokus berusaha. Cuman yang jadi halangan,
usaha di dunia digital ini apakah hanya momentum saat itu atau selamanya atau bahkan mau lebih gila lagi dunia perdigitalan itu. Sempet sampai 3 tahun saya berpikir untuk resign gitu. Tahun ini nggak jadi, mau kerja aja dulu, ini usaha jalan, pekerjaan jalan. Tahun keduanya berikut sama. Pas di akhir, di tahun sekitar 2016 akhir, saya tuh melihat contoh lah referensi dari toko orang lain di Bali, ada yang berjualan barang-barang perabotan rumah tangga. Kalau dulu kan nggak sempat kepikiran jualan alat-alat masak seperti yang tradisional yang dari kayu-kayu itu bisa dijual di online. Pas saya lihat ada beberapa seller yang berjualan seperti itu, wah saya berpikir sampai alat-alat yang segini pun udah bisa masuk di online. Dari situ saya berpikir daripada online itu mati atau sesaat ini, saya yakin ini bakal lebih gila nih online ini ke depannya. Alhamdulillah dari sana saya mantep diskusi sama istri, gimana kalau misalkan saya keluar kerja, usaha nggak jalan, dia udah siap. Makanya saya berani itu karena dia juga udah siap. Dalam artian ada risiko hal terpahit pun kita siap bersama-sama kayak gitu. Alhamdulillah dari sana total fokus ke sini, progresnya lebih terasa gitu, lebih cepat. Malahan ini saya sebelum menikah masih pacaran juga, saya udah punya saham saya segini, itu segini. Kasarnya kalau kita putus itu bingung, nantinya mau gimana bagi harta gono gininya. Sebenarnya yang lebih fokus dulu istri sebelum menikah. Saya kan udah punya penghasilan dari pekerjaan, jadi saya bisa sendiri dari segi permodalan segala macam gitu. Ya itu kalau misalkan pacaran putus itu sering, cuman jadi udah putus ini uang mau gimana jadi lagi. Jadi ada hikmahnya juga, bukan kita berarti pacaran karena ada uang. Ya hikmahnya mah alhamdulillah sekarang sampai menikah, sampai punya anak 5, saya masih bersama dia gitu. Jadi ada semacam ikatan juga dari dulu kayaknya. Nikah 2014, 9 tahun lah, 9 tahun. Kalau background saya ini sebenarnya kalau di bidang IT enggak, di bidang produksi tas enggak sebenarnya. Saya itu lama kerja di konstruksi jalan dan jembatan hampir 10 tahunan. Cuman ya gitulah, kalau misalkan yang namanya pekerjaan itu, yang namanya basic itu cuman sebagai, bukan nggak ada manfaat, tapi sebagai penunjang aja. Kalau kita mau masuk, meskipun backgroundnya nggak di sana, asalkan ada kemauan belajar, ya insya Allah pasti bisa. Dan juga dari pengaspalan proyek, lari ke tasnya wanita juga. Kurangnya mungkin sih sebenarnya gitu. Tapi insya Allah lah kalau selama ada kemauan itu, meskipun kita backgroundnya bukan di sana, asalkan kita pengen belajar, kita bisa melihat perubahan, selalu ada jalan. Ya kalau dulu mah kan kendala pertamanya, saya itu membangun kami itu bersamaan dengan membangun pasar online kan. Kendala paling sulit kan meyakinkan pembeli mau nggak beli online sama orang yang belum tahu alamatnya di mana, karena kan dulu masih menjadi hal tabu. Jadi kita berdagang itu seolah-olah membuka peradaban baru gitu. Ya disangka penipu lah, segala macam lah. Tapi kan niatnya kita mau jualan, cuman dengan cara yang berbeda lah. Makanya dulu saya sempat buka toko di sebuah mall itu, niat utamanya bukan untuk jualan secara konvensionalnya, tapi untuk memberikan kredibilitas buat toko online saya. Jadi kan misalkan kalau tokonya di sebuah mall, kan mungkin orang-orang udah pada tahu lah kalau misalkan itu penipu atau segala macam bisa dikejar. Kalau misalkan alamatnya di rumah, apalagi rumah saya di kampung seperti ini, kan nggak mungkin. Jadi trust pembeli itu bakal sedikit hilang lah, berkurang seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit membuka peradaban baru, menjadi tren seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mungkin itu yang saya dulu perjuangkan gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi perjuangannya beda lah sama yang berjualan baru-baru saat ini. Tidak usah meyakinkan mindset orang seperti apa bahwa kita itu berjualan online. Karena kan berjualan sekarang udah menjadi tren. Kita tinggal fokus ngejual, nyiapin barang, beriklan, tetapi kita tidak usah membuka peradaban baru. Alhamdulillah kita kan punya beberapa akun ya untuk jualan, rata-rata sih sekitar
3.000 lah per hari ada keluar insya Allah kalau ada spesial event kayak gitu. Kalau misalkan di toko oren kan ada tanggal-tanggal besar lah kayak tanggal kembar kayak gitu. Kalau di TikTok kan ada semisal kita dapat eksklusif live kayak gitu, ada boosting dari sistem juga, sangat berpengaruh karena kan kalau dengan kita live berkontinu itu secara teknis algoritma kita itu bisa terus ada stabilitas lah. Penampakan toko kita rekor live per hari paling pernah sampai 200 lebih lah. Tapi itu cuma di hari-hari spesial gitu. Kalau harian biasa emang belum sebesar itu. 75 mungkin ya karena potongan harganya ditentukan sistem langsung. Iya. Kalau pencapaian saya gini lah, saya nggak bisa sebutin satu-satu ya. Yang jelas, yang menjadi kebanggaan saya ini, yang pertama mungkin saya ini bisa berpengaruh ataupun bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar, buat sosial. Kedua, yang jelas menjadi kunci utama itu insya Allah saya sedang berusaha untuk terus sebisa mungkin memuliakan orang tua. Itu kalau misalkan seperti ibadah haji, umroh, kedua orang tua, kedua mertua, alhamdulillah. Seperti itu. Anak-anak bisa makan, pencapaian buat saya. Ya lihat karyawan misalkan ada yang udah pakai kendaraan atau apa segala macam, alhamdulillah bahagia buat saya, ikut senang gitu. Mudah-mudahan bisa terus berperan terhadap sosial juga. Insya Allah mungkin ada yang terbantu dari bekerja di sini atau segala macam ada. Mudah-mudahan ada sosial benefitnya juga. Kalau sampai menyerah sih cuma sebatas pikiran ada. Cuman kan kita gini, harus punya jiwa fighter lah. Coba aja dulu. Kalau bahasa Sunda mah sabubukna gitu. Sabubukna. Kalau emang betul-betul udah nggak bisa, udah nggak jalan ya udah mau gimana lagi. Tapi kalau selagi masih kita bisa berjuang, kita coba, ya saya coba dulu lah. Kalau sebatas pikiran pengen berhenti, pengen beralih ke yang lain, sempat ada. Cuman nggak terlalu saya akomodir lah pikiran itu. Berjuang dulu. Jadi kalau misalkan kita berhenti, kalau cuma buat diri sendiri, cuma punya buat anak-anak lah, buat keluarga saya, nggak terlalu berat. Sedikitnya tabungan saya masih ada lah buat makan. Tapi kan orang-orang yang terlibat itu banyak. Jangankan mau berhenti, mau diliburkan aja dulu, mereka udah ini gimana saya. Tapi alhamdulillah itu jadi boosting buat saya, jadi semangat, spirit buat saya berjuang terus sampai total. Jangan buka gaskan. Kalau di dunia online itu yang jadi aset sebenarnya bukan barang ataupun tempat, tapi akun itu aset. Orang kan kalau misal yang buat bisnis punya akun, misalkan ada yang ngehack, ada yang ngeban, lah gampang bikin lagi kan. Kalau bagi kita sebuah akun itu sebuah aset yang paling sangat-sangat berharga karena kan di situ ada followers, ada customer segala macam. Saya pernah akun saya dihack sama orang luar, nggak tahu Turki gua apa. Waktu masih di IG, otomatis kan saya nggak bisa berjualan. Kesatu, takutnya akun itu dipakai buat penipuan, buat kriminal lah. Banyak pembeli, misalkan uang masuk sama pemegang akun yang baru yang nge-hack itu asal uang masuk aja. Kita kan pencemaran nama baik juga nantinya. Itu saya benar-benar paling merasa down. Seolah-olah kita ngebangun usaha itu dari nol lagi. Itu kan biaya akun itu kan ada biaya endorse segala macam kan itu memerlukan budget besar juga lah. Terus mungkin pas yang kemarin kita pas waktu COVID sempat terkena juga sekitar pas awal-awal COVID paling sekitar 3 bulanan sempat down, penjualan anjlok hampir 90%-an. Tapi saya bingung para karyawan yang bekerja yang produksi. Logikanya gini kan, kalau kita produksi sehari 1000 misalkan, penjualan 800 masih wajar, ada stok berjalan. Di saat produksi masih 1000 kita penjualan cuma 50, ini mau dikemanain? Sampai kapan kita kuat produksi pakai duit pribadi ini? 3 bulan seperti itu kita produksi jalan, penjualan anggap nggak ada lah. Pas mau Idul Fitri, alhamdulillah 1 minggu sebelum Idul Fitri dengan izin Allah produksi kita yang 3 bulan tanpa penjualan habis dalam 1 minggu. Jadi intinya yang saya tanggap jangan mudah menyerah. Terus misalkan dari segi sosial kepada para karyawan juga kita nggak main berhentiin aja gitu. Jadi ada timbal baliknya juga di sana walaupun itu tidak bisa dihitung secara matematika seperti itu. Allah pasti ganti dengan yang lebih karena satu karyawan yang saya perjuangkan ada beberapa orang yang ikut merasakan perjuangannya, ada anaknya, istrinya, orang tuanya. Saya berharap satu karyawan sama anak keluarga mendoakan saya, alhamdulillah terjadi. Banyak doa. Jadi ini ya Kang, kalau menurut saya bisnis itu bukan
melulu soal uang. Di sana ada personal benefit, ada social benefit, ada spiritual benefitnya juga. Kalau misalkan dalam bisnis kita itu nggak ada salah satunya, coba segera evaluasi. Pasti ada yang salah. Karena itu harus ada satu kesatuan. Kita nggak bisa bisnis hanya mencari uang tanpa ada kebermanfaatan untuk sosial. Kita bisa bisnis untuk secara personal udah benefit, sosial ada, tapi spiritual kita tinggalkan, kita juga nggak bakalan jalan, nggak ada berkahnya. Jadi antara personal benefit, social benefit, lalu spiritual benefit itu satu kesatuan yang harus ada dalam sebuah bisnis, balance. Jadi harus adanya keseimbangan antara keringat dan air wudhu lah. Jadi dalam artian kejar dunia untuk mendapatkan akhirat gitu. Kalau untuk di kantor ini sama gudang sini sekitar 50-an lah, 55, karena kan kita produksi di luar. Kalau sama orang produksi sekitar 150-an ada. Kita nyiapin bahan, pola segala macem, diambil sama pengrajin-pengrajin, atau ada yang sama konveksian juga. Jadi kita ada join sama beberapa konveksi, kita punya model ini, kita punya bahan ini, coba bikinkan, join lah, ada relasi lah kerja sama orang lain. Alhamdulillah semakin banyak orang yang terlibat di sini, mungkin rezeki saya juga semakin bertambah. Orang-orang bisa mendapatkan pekerjaan yang tetap gitu, punya pegangan buat sehari-hari lah. Jadi intinya kalau berbisnis itu emang sih kalau paling enak bisnis itu sesuai hobi ya. Tapi kan gak semua hobi bisa dijadikan bisnis juga. Bisnis itu tentang, boleh dibilang oportunis lah, pandai-pandai kita melihat peluang. Walaupun kita nggak bisa, kalau misalkan ada peluang sama orang lain yang kita bisa ajak, ya itu bisa terjadi. Kebetulan nih saya juga kan di daerah saya ini banyak pengrajin tas yang dulunya udah hancur, udah mati, banyak yang tidak punya pekerjaan semacam itu. Saya coba rangkul, alhamdulillah bisa berjalan sampai saat ini. Ya pusingnya banyak. Tapi kita ambil positifnya, itu lebih ke dorongan buat kita jangan bersantai-santai, karena kalau misalkan kita santai, perusahaan menurun, otomatis harus ada pengurangan karyawan. Itu hal yang sangat tidak diinginkan. Jadi sebisa-bisa mungkin kita ini harus jalan. Ya kalau bisa nambah lagi gitu. Kan banyak, karena kan beban juga kita semakin gede gitu. Jadi kita nggak bisa bersantai-santai seperti itu. Ya mungkin salah satunya itu ya dari banyaknya orang yang terlibat dalam pekerjaan ini. Karena saya juga merasa terbebani kalau misalkan yang dulunya ikut sama saya dari nol, misalkan karena hal seperti COVID kemarin harus berhenti, itu saya perjuangkan dahulu. Jadi motivasi buat saya juga seperti itulah. Waktu sebelum ke Tas ya, kan yang namanya dari kampung, kita dari Tasik berangkat ke Jakarta belanja, pasti kelihatan lah kalau sama orang jahat itu orang baru kesini masih polos, masih lugu segala macam, pernah kecopetan segala macam kayak gitu, pernah barang belanjaan ketinggalan di mobil nggak kebawa. Kalau dulu kan masih merintis, uang 5 juta itu bisa sangat berarti. Itu kita beli barang 5 juta di kresek, pas udah turun kreseknya nggak kebawa, mobilnya udah nggak tahu di mana gitu. Yang namanya usaha, semua orang juga pasti mengalami fase rintangan, keterpurukan segala macam. Yang penting kan kita ini punya prinsip, kalau udah masuk di satu pekerjaan atau satu bidang, coba totalitas. Kalau udah merasa totalitas, nggak ada perkembangan, nggak ada hasil, ya bolehlah kita nyari yang lain dulu. Tapi habisin dulu lah tenaga kita di sana. Kalau udah benar habis, coba yang lain gitu. Karena nggak ada perjuangan lah yang nggak terbayar gitu. Walaupun benefitnya itu nggak berbentuk nominal, mungkin pengalaman yang nggak bisa terbeli gitu. Ya yang pertama mungkin lihat potensi pasar dulu ya, melihat perkembangan online ini mau seperti apa, lalu mau kemana, mau sebesar apa. Saya melihat perkembangan kedepannya ini pasti terus berprogres, segala sesuatu pasti serba digital lah. Alhamdulillah pandangan saya dulu pas sekarang saya jalani nggak jauh berbeda, ternyata benar pandangan saya seperti itu. Jadi kalau masalah top 3 itu kan fluktuatif ya, tapi pernah masuk ke sana lah gitu. Kalau di TikTok kemarin misalkan alhamdulillah 10 besar dalam seller tas, udah top 10 lah, top 10. Tapi kalau misalkan kita sedikit aja berleha-leha, bisa langsung naik top 30 bahkan keluar. Kalau sekarang lebih sulit lagi. Apalagi kan sekarang dimudahkannya itu import barang.
Jadi kalau dulu kita kebanyakan yang satu stage itu sesama tas lokal UMKM, kalau sekarang di TikTok lebih terbuka bersaingnya itu sama dengan maraknya produk-produk import Cina. Tapi di sini juga kan bisa menjadi menambah spirit buat saya, buat bisa bersaing barangnya, buat bisa naikin kualitas barang saya supaya bisa bersaing dengan produk-produk luar itu. Yang pertama mungkin yang tak kalah penting itu branding. Kita tetap yang namanya branding itu nomor satu, kita harus berusaha kuat untuk menguatkan branding kita supaya kalau udah punya brand ada nama lah penjualan juga. Kalau dulu sempat saya belum branding, saya itu polosan gak pakai brand apapun. Kita sering beradu harga, lama-kelamaan seller kecil itu habis, kalah sama yang gede, tapi yang gede juga habis dengan sendirinya. Karena kan di sana juga ada beban-beban lain kalau misalkan yang dikejarnya kuantiti aja, jadi merusak harga lah nantinya, merusak pasaran. Alhamdulillah dari udah beberapa tahun ke belakang saya mulai mencoba bikin brand sendiri. Dulu kan reseller nggak mau jual yang pakai brand, saya memberanikan diri sedikit-sedikit membuat brand. Alhamdulillah dari segi harga kita bisa nggak terlalu sempit, dari penjualan juga, asalkan kita mampu mengolah brand itu, insya Allah bakal berdampak sangat positif lah. Alhamdulillah sampai saat ini saya udah 7 tahunan di tas ini. Per hari sekitar maksimal lah di 5.000 piece mah saya bisa, insya Allah. Pokoknya paling kalau hitungan produksi, hitungannya 1,5 dikali rata-rata penjualan aja. Jadi biar ada stok berjalan juga kan kayak gitu. Kita kan nggak sistem PO, sistem ready stock, jadi kita mesti punya stok banyak, stok ready. Karena kan banyak kalau misalkan di TikTok itu berbeda dengan di Shopee ya. Kalau di Shopee penjualan kencang itu pasti terbaca. Misalkan gini, harian saya lihat lah misalkan stabil di angka 1.000 misalkan. Untuk di Shopee lonjakan penjualan itu pasti terbaca. Paling nanti di hari-hari spesial, misalkan tanggal kembar atau payday atau ada hari besar apalah. Kalau di TikTok kan kita nggak punya plan nih. Plan ini maksudnya gini, nggak tahu produk kita itu nge-boomnya kapan, karena kan itu tergantung konten juga. Konten kita meledak, otomatis biasanya korelasinya langsung ke penjualan. Kalau konten sendiri itu bisa dikontrol sama kita, konten kita jalan, penjualan harus disiapkan. Yang jadi lonjakan yang tak terduga itu, misalkan kita ini sistem afiliasi, banyak afiliator yang join sama toko kita. Kadang kita nggak tahu si afiliator ini bikin konten sekaligus langsung boom meledak dengan FYP. Kan otomatis itu ngefek langsung ke penjualan. Di sini kita harus siap. Jadi banyak surprise lah. Nggak menentu penjualan yang besar itu mau kapan, harus disiapkannya kapan kan? Nggak bisa gitu. Jadi kita harus ready stock. Barang ready stock yang paling utama kesetiaan raw material atau bahan baku itu mesti hal wajib, mesti ada. Mesti ready terus. Karena kan kalau bahan baku itu kan dari luar, kita nggak bisa mengondisikan. Kita pengen 2 hari sampai, ternyata lama gitu. Jadi intinya mah gini, terlebih usaha yang bergerak di digital itu, kita ini harus terbuka. Dalam artian tidak boleh menutup diri. Segala bentuk perubahan zaman, minimal kita harus pantau. Lebih dalam kita ikuti. Misalkan dulu kan saya berjualan di Facebook sebelum ada IG. Pas ada IG, buat apa jual IG? Kita udah jual di Facebook. Di Facebooknya udah rame. Ternyata lama kelamaan Facebook hampir meredup. Terus kita pindah ke IG. Tadinya kan nggak mau. Dari IG kita mulai masuk ke e-commerce. Segala bentuk perubahan itu harus kita ikuti, harus kita terima dengan dalih kita harus punya filter juga. Contoh kan kemarin waktu masih rame-rame di sosial medianya di IG, jualannya di Shopee, pas datang TikTok kan terkesan TikTok itu kayak bukan tempat jualan, kayak yang joget-joget lah, kalau bisa dibilang. Kita itu menolak lah dulunya. Tapi lama-kelamaan kalau itu bisa dimanfaatkan, apa salahnya kita coba. Kita mau diam manapun, kalau yang kita ambil itu dari sisi positifnya bisa jadi positif. Di TikTok kan dulu pertama nggak ada yang jualan barang, akun joget-joget segala macam. Tapi kan kalau misalkan kita jeli, oh di sini tuh bisa dipakai sarana, kita harus ikuti. Sekarang juga jangan bersantai-santai, kita enak di TikTok, kita harus banyak melihat ke samping. Ada lagi nggak yang bakal muncul itu seperti apa? Kalau kita lebih peka dengan perubahan itu, dengan sosial media yang baru, e-commerce yang baru, begitu kita masuk itu, kita bakal jadi orang pertama di sana. Ketika kita jadi orang pertama, exposure toko kita itu bakal lebih cepat, kencang. Sama mereka pun pasti dibantu, karena mereka kan juga butuh pengguna, penjual gitu. Kalau di Shopee kayaknya masuk generasi pertama lah. Kalau ke TikTok sebenarnya saya udah agak telat juga, cuman nggak telat-telat banget. Pertengahan lah, nggak disebut telat, cuman nggak termasuk awal-awal banget. Kemarin juga kan saya sempat kurang update, kok di Shopee agak-agak turun, larinya kemana.
ternyata emang udah ada sebagian beberapa seller yang anggap saingan lah rekanan yang di pasar yang sama. Oh ternyata mereka udah main di sana. Yang dulunya di Shopee-nya misalkan di bawah saya, ternyata dia udah main masuk ke TikTok duluan. Udah jalan kan sebelum banyak saingan yang masuk, masih keenakan di Shopee dulu. Dia kenceng. Pas begitu saya masuk, dia udah kenceng tuh, udah susah. Ya intinya mah peka terhadap perubahan lah, terhadap perubahan zaman kita harus ikuti. Yang pertama mungkin aksi lah. Kita jangan kebanyakan planning, walaupun planning itu sangat dibutuhkan. Dalam artian 1000 planning nggak ada harganya dibanding 1 aksi. Tinggal kitanya aja mau nggak ikut ke dunia tersebut gitu. Lebih baik dimulai dulu. Masalah nanti perjalanan mah pasti mengikuti. Terus mungkin ya jangan bosan-bosan nyari referensi, nyari ilmu, karena dari manapun, dari siapapun kalau kita jeli itu bisa menjadi bahan ilmu lah. Sharing kalau bisa ikutan seminar misalkan, perkumpulan pengusaha online atau segala macam lah kayak gitu. Intinya mah biar bisa subsidi silang antara kemampuan kita sama kemampuan orang bisa saling masuk. Yang kedua mungkin ya itu totalitas kita harus bersungguh-sungguh kalau udah masuk ke sana. Ya emang kita harus bersungguh-sungguh sampai all out gitu dalam pekerjaan itu. Yang ketiga mungkin apalagi kalau di bidang digital ini yang saya tekuni, yang menjadi kuncinya adalah keterbukaan kita terhadap perubahan. Dalam artian karena perubahan sekarang itu sangat cepat, baik berbentuk dari barangnya, dari cara jualnya, cara ngontennya. Kita itu harus selalu update, terbuka untuk perubahan yang ada. Misalkan kita kemarin keenakan jual di Shopee, pas ada di TikTok, kita itu harus siap, harus kita ikuti lah. Tapi kita itu juga harus punya filter lah, karena banyak cara yang tidak baik juga kalau kita mau login, walaupun kita hanya berdagang di marketplace itu. Kalau misalkan saya di usia gini udah mulai agak-agak telat, ya kita gandeng lah orang yang bisa lebih seimbang di zaman itu. Misalkan kita jualan produk di usia range 20-30 tahun customer kita. Jadi usahakan orang yang ikut kita di usia yang berdampingan dengan produk yang kita jual. Jadi ada semacam klop lah antara orang yang menjual, barang yang dijual, orang yang membeli gitu. Misalkan gini, kita jualan barang usia 50 tapi yang jual usia 20 kurang gitu. Termasuk di mana kita menjual juga itu menjadi kunci. Misalkan kalau di Facebook itu kan pengguna rata-rata usia penggunanya misalkan 30 ke atas. Kalau kita dipaksain jual barang yang pemakainya 20 ke atas, itu udah agak susah. Bukan berarti nggak bisa, tapi udah agak susah. Tapi kalau misalkan kita cari produk kita ini penggunanya di range usia berapa, misalkan 20 sampai 30, kita cari marketplace mana, e-commerce mana yang mayoritas penggunanya di usia itu gitu. Jadi kita bisa masuk ke sana tepat sasaran lah gitu. Mungkin harapannya ingin lebih besar, ingin lebih bisa merangkul lebih banyak orang, lebih bermanfaat lagi buat saya pribadi, keluarga, dan mungkin untuk bisa dengan memperluas lapangan pekerjaan atau bisa membantu pembangunan daerah sekitar seperti gitulah. Ya alhamdulillah sih, mungkin ini juga pandangan saya mungkin agak sedikit berbeda dengan passion lainnya seperti outfit, pakaian kayak gitu. Ada momen-momen di mana naik seperti bulan Ramadan atau kayak gitu. Kalau untuk tas sendiri relatif lebih stabil asalkan kita bisa memelihara aja, nge-maintain akun seperti gimana lah gitu. Jadi kalau masalah naik turun semua kan pasti ada naik turunnya. Cuman kan kita lebih peka kalau seperti ini. Kalau misalkan ini ada penurunan, kita respon dengan gimmick atau apalah promo segala macam, itulah lebih untuk menstabilkan omset seperti itu. Itu yang kalau sekarang kan yang rame di TikTok ya, tugasnya kewajiban kita itu bikin konten yang berkelanjutan. Itu kan agak lumayan juga mendatangkan ide-ide yang harus berlanjut gitu kan, lumayan. Halo, nama saya Unang Saifullah, owner dari Kamia. Mudah-mudahan apa yang saya diskusikan bersama teman-teman ini bisa menjadi inspirasi atau pelajaran buat yang nonton semua. Jangan lupa di subscribe channel Naik Kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.